ada 3 kelompok, ya salah satu di antara 3 kelompok ini yang dibolehkan meminta-minta. Selain ketiga ini nggak boleh. Selain ketiga ini nggak boleh. Yang pertama apa? Semoga tetap tercurah kepada saudara kita, terbaik umat manusia Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan Allah kepada kita satu umatnya yang istiqomah menegakkan ajarannya yang dalam Indonesia. Baik, Bapak Ibu dibuka kitab Muharramnya. Sudah ya. Babu taklis wal hajar. Ya, taklis dan hajar. Apa itu taklis? Dari kata-kata falasa ya. Falasa itu bangkrut. Ya, muflis orangnya, orang yang bangkrut. Kalau taklis itu pernyataan bangkrut yang dinyatakan oleh penguasa atau hakim gitu ya. Jadi si A dinyatakan bangkrut. Namanya pernyataan bangkrut dari yang berwenang itu namanya taklis, ya, membangkrutkan ya. Kalau hajar itu menahan atau menyita. Ya, menyita barang-barang orang yang sudah bangkrut tersebut untuk hutang-hutang yang belum dibayar. Ya, barang-barang ini disita atau dijual untuk pelunasan hutang-hutangnya. Ya, seperlunya kalau mereka belum cukup juga, ya udah yang adanya aja. Ya, itu namanya hajar. Kira-kira paham Bapak Ibu ya? Paham Bapak Ibu? Sekarang hadis pertama dalam bab ini atau hadis ke-884 dalam kitab Bulughul Maram ya. Dalam kitab Darul Kutub Islamiyah DKI ya. An Abi Bakr bin Abdurrahman an Abi Hurairah. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia telah berkata, sami'na kami telah mendengar. Kalau sami itu saya telah mendengar. Sami'na kami telah mendengar Rasulullah SAW yaqul, sabda. Apa sabdanya? Man adroka, siapa saja adroka yang mendapatkan, ya, mendapatkan malahu, hartanya, ya, bi ainihi, dengan matanya, artinya mendapatkan barangnya benar-benar dipegang gitu ya. Inda rajul, di sisi seseorang, pada aflas, yang telah bangkrut, sungguh seseorang yang telah bangkrut, bahwa maka dia, mungkinnya kembali ke barang tersebut, bahwa maka dia wanya kembali ke ini ya, ke orang tersebut ya, orang yang mendapat barang-barang tersebut ya, bahwa maka dia yang mendapat barang tersebut aku lebih berhak bihi dengannya. Nah, nyanya kembali ke barangnya ya, min ghairi, dari selainnya. Mutafaqun alaihi, maksudnya apa? Si A dinyatakan bangkrut sama dinyatakan oleh penguasa ya, oleh yang berwenang. Maka orang-orang yang masih punya uangnya ada piutangnya ada di si A, lalu mendapatkan hartanya atau barangnya yang ada masih pada si A, ya, maka orang tersebut berhak kepada orang yang lain. Ya, contohnya saya punya barang, ya, contoh ada handphone atau ada kulkas atau ada TV gitu kan. Walaupun hutangnya belum menutupi, maka saya mendapat barang aja, pegang, saya pegang TV-nya gitu kan. Maka saya lebih berhak
itu belinya sama saya. Ya, nah, maka saya lebih berhak mendapatkan TV itu daripada orang-orang yang lain. Ya, kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kalau kurang paham boleh ditanyakan silakan. Ada Bapak Ibu? Sudah? Paham ya? Hadis berikutnya, wa rawahu Abu Daud, dan diriwayatkannya oleh Abu Daud wa Malik dan Imam Malik min riwayatin dari riwayat ya yang diriwayatkan Abu Bakar bin Abdurrahman secara mursal. Menurutnya hadis yang dibawakan oleh Abu Bakar bin Abdurrahman itu mursal. Mursal adalah boleh catatnya. Mursal adalah hadis dhaif ya. Ya, mursal adalah hadis yang rantai sanadnya terputus di tabi'in. Ya. Di tabi'in artinya seorang tabi'in meriwayatkan, dia bilang ini dari Nabi. Ini dari Nabi, padahal sebelum sampai ke Nabi dia harus melewati satu jalur yang bernama sahabat. Ini enggak dari seorang tabi'in langsung ke Nabi, ini namanya mursal, terputus gitu. Artinya dia melangkai satu sanad. Ya, kok bisa seorang tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi padahal enggak ketemu Nabi. Namanya hadis mursal. Kalau hadis mauquf, hadis yang terhenti. Bedanya kalau mursal terhentinya terputusnya di tabi'in, kalau mauquf di sahabat. Hadis sahabat itu adalah mauquf adalah hadis yang sanadnya terhenti di sahabat, tidak sampai ke Nabi. Kira-kira jelas ya Bapak Ibu ya. Secara mursal ya, jadi hadis mursal termasuk hadis-hadis dhaif ya. Ini ada kita pembelajarannya di kitab Mustalah Hadis ya. Ngambilnya tuh bisa 4 tahun ya buatnya. Cara mursal bila dengan lafaz ayyuma, yang mana saja. Ya rajulun ba'a mata'an. Ya seseorang ba'a mata'an, menjual barang, membeli barang yang mana saja. Ya yang mana saja. Fa'aflasa, lalu terjadi kebangkrutan. Ya, terjadi kebangkrutan. Mungkin dia beli barang nyicil kali ya. Ya, siapa saja atau yang mana saja, ya seseorang yang membeli sebuah barang, beberapa barang atau sebuah barang, fa'aflasa, lalu terjadi kebangkrutan. Alladzi ibta'ahu, orang yang membelinya, artinya pembelinya mengalami kebangkrutan. Pembelinya mengalami kebangkrutan. Walam yakti, dan belum membayar, belum melunasi ya alladzi ba'ahu, ya yang dibelinya min tamani, dari harganya syai'an, sedikit pun ya, atau ada juga yang bayar sedikit, ada yang berbayar sama sekali, lalu terjadi kebangkrutan bahwa jada mata'ahu bi'ainihi, maka siapa saja mendapatkan barangnya ya dengan aini, dengan matanya, maksudnya dialah yang berhak ya, bahwa ahaqu bihi, maka dialah yang berhak dengan barang tersebut. Dia yang berhak dengan barang tersebut. Wa in mata, dan jika mati, kalau tadi pembelinya bangkrut masih hidup, tapi kalau ini wa in mata, jika pembelinya mengalami mati gitu kan ya, al mustari, si pembeli, fasahibul mata, maka pemilik barangnya ya aswatul durama, ini menjadi yang memiliki barang tersebut milik bersama. Ya bisa berarti dibagi-bagi, ya saya ambil ininya, kamu itunya atau apanya gitu kan, maka dimiliki bersama ya kalau si pembelinya mati. Kalau si pembelinya mati. Cuman hadis ini mursal kata wa doa fahu, dilemahkan ya, wa wasallahu bil haqi, asalnya dari Baihaqi, wa doa fahu dan dilemahkannya ya tibaan di Abu Daud, mengikuti hadisnya Abu Daud. Jadi hadis ini ya dia mengikuti
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Maka kita pasti yang dari hadis yang tidak Abu Daud bagaimana kondisinya? Apakah mursal, apakah sahih gitu kan? Kalau mursal hadisnya berarti dhaif gitu kan, nggak bisa dipakai. Tetap tidak dulu. Makanya bagaimana bertentangan nggak dengan hadis yang lebih kuat? Bertentangan tidak dengan Al-Quran. Kalau tidak bertentangan maka bisa dipakai isinya. Kalau bertentangan maka tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Nah, di mana kelemahannya? Ternyata kelemahannya ada di hadis berikutnya dijelaskan. Hadis 886. Wa rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah min riwayat Umar. Dari riwayat Umar bin Khaladah. Qalat, dia telah berkata, Ataina Aba Hurairah. Telah datang kepada kami Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, semoga Allah meridhoinya, fi tentang sahibi lana qad aflas, tentang siapa pemilik barangnya selain kami, itu kan pemilik kepada orang-orang yang telah bangkrut, tentang kepemilikan barang-barang kami gitu kan, kepada orang-orang yang telah mengalami kebangkrutan. Faqala li atdiyana, ya, tidak membayar, ya, menghukum fikum pada kamu biqadoi dengan hukum Rasulullah SAW. Maka hukumnya adalah menghukumi orang kasus tersebut dengan hukum yang dijalankan, yang ditetapkan oleh hukumnya Rasulullah SAW. Apa? Itu kata Abu Bakar Siddiq. Nah, maksudnya Abu Bakar membacakan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Itu menjadi hukumnya, kata Abu Bakar Siddiq. Apa hadisnya? Man aflasa, siapa saja yang bangkrut, ya, siapa saja yang bangkrut, au mata atau mati, fawajada, lalu siapa saja yang mendapatkan rojulun mata'ahu, ya, lelaki yang mendapatkan barang miliknya, ya, bi'aini, dengan matanya atau dengan yakin gitu kan, di barang saya, bahwa ahakku bi, maka dia yang lebih berhak terhadap barang tersebut. Itu hadisnya yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Wa sohahul hakim, hadis yang tadi yang dibacakan tadi disahkan oleh hakim. Wa do'afahu Abu Daud, dilemahkan oleh Abu Daud. Di mana lemahnya? Wa do'afa aidon ada ziyadah, ada tambahan. Ada tambahan pada kalimat fizikril mautah. Ya, ada tambahan di kalimat mautah. Padahal hadis sebenarnya tidak ada kata-kata mautah. Jadi hadis yang sebenarnya menurut Abu Daud adalah, kita ulang, dia baca di atas, ya. Man aflasa au mata. Nah, au mata ini nggak ada nih kata Abu Daud. Yang ada man aflasa fawajada rajulun, langsung ke situ. Au mata ini ditambahkan. Maksudnya apa? Kalau hadis yang ditambahkan itu namanya hadis maudhu. Hadis maudhu ada hadis yang lemah karena teksnya matanya ada penambahan, ada perubahan dari matan yang aslinya. Sama saja dia berdusta atas nama Rasulullah, kata Abu Daud. Ya, kata Abu Daud. Maka sebenarnya hadisnya lemahnya di situ saja, nggak ada kata-kata matanya mati. Jadi maksudnya yang soal itu barang siapa yang mengalami kebangkrutan, itu saja, tanpa ada kata-kata matinya, bangkrut atau mati, tidak ada. Barang siapa mengalami kebangkrutan, lalu orang tersebut mendapati barangnya kepada orang yang bangkrut tersebut, maka dia berhak atas barang tersebut. Ya, tidak ada kalimat kalau dia mati, itu nggak ada. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu, atau mau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya bertanya, Ustaz. Silakan, Pak. Itu kan kalau konteks yang sekarang, Ustaz, itu kan banyak yang istilahnya kalau bahasa Indonesia-nya kan bahasa hukumnya kan pilot, ya. Pilot. Atau kayak kasus travel umroh yang kemarin lah. Itu kan melalui ingkar janji, terus barangnya semua disita, dilelang. Kemudian hasil lelang barang ini tidak cukup untuk dikembalikan kepada jamaahnya gitu. Ya, gitu. Tapi hasil lelang ini dibagi rata semua, Ustaz. Itu gimana, Ustaz?
Iya, boleh. Ada hadisnya. Oh, gitu. Ada hadis bawah nanti. Boleh ya? Ada lagi? Boleh? Yang lain boleh lagi? Boleh. Kira-kira penjelasan saya bisa dipahami nggak? Saya menjelasnya berdasarkan kata per kata ya. Ada contohnya apa lagi ya Ustaz? Ya banyak contohnya. Tadi orang yang tadi umroh haji, orang yang bangkrut tidak bisa memberangkatkan jamaahnya, gitu kan? Padahal dia udah nyetor gitu kan. Atau banyak lah orang-orang yang punya perusahaan-perusahaan atau yang mau bangkrut kan pabrik contoh Giant kan banyak tuh. Ya Giant itu kan barang-barangnya jadi punya uang juga kan, ada titipan kan, ada dari Mayora, ada dari yang lain-lain gitu kan. Maka barang-barang yang ada milik yang penting dia kan orang pemilik barang kan paham, makanya ada kata-kata BID dengan matanya, dia paham ini barang saya gitu kan, maka dia yang paling berhak mendapat barang tersebut karena barangnya boleh ngambil barangnya gitu. Ya ngambil barangnya sendiri walaupun kenyataannya belum lunas atau bagaimana begitu kan, maka boleh. Banyak kasusnya, banyak sekali. Silakan yang lain Bapak Ibu. Satu lagi Ustaz, terkait yang travel umroh di Ustaz, ya. Itu ada pernah kasus, intinya dia nggak bisa memberangkatkan, terus dilaporkan ke polisi, terus dia ditahan di penjara begitu. Apakah dengan dia si pemilik travel itu sudah mendapatkan hukuman penjara, otomatis hutangnya itu terlunasi Ustaz? Jadi di penjara kenapa Pak? Kasusnya apa dulu nih? Kalau travel kasusnya penjara, kalau kasusnya penipuan, maka ranahnya ini bukan penipuan, dia bangkrut. Dia bangkrut, tidak bisa katakan mungkin lagi pada saat contohnya saya lah gitu kan, anggap saya pengusaha, bapak ingin naruh barang kepada saya dijualkan ya barangnya, ada pasir itu, ada patau, dia ada bucu, dia semua naruh barang ke saya untuk dijualkan, ya kan? Ya. Nah barang ada saya nih banyak nih, belum sempat dijual atau ada sebagian dijual, katakan kebakaran, ya kebakaran atau saya mengalami kerugian yang sangat banyak sehingga saya tidak bisa melunasi utang-utang saya. Maka pernyataan saya bangkrut nggak boleh pernyataan saya sepihak, harus perlu yang berwenang lihat bener nggak saya bangkrut. Dia nggak boleh ada main di belakang meja nih. Itu bilang saya bangkrut, nggak boleh, hati-hati, ada Allah di situ kan, gitu ya. Karena banyak sekarang kayak Bang Senturi kemarin kan, misalkan Pak Edit, malah nggak Pak Edit, kan ada permainan di belakang meja gitu kan, nggak boleh. Ya tidak boleh. Ada Allah di situ, hati-hati. Jadi benar-benar saya mengalami kebangkrutan karena barang kebakaran atau mungkin dibodol maling atau dengan perampokan segala macam, sehingga gimana nih barangnya nggak ada, sedangkan bapak kan mengharapkan untung, belum kejual aja, belum belajar kan untung, orang yang barangnya pencurian, kebakaran dan lain sebagainya. Jelas kira-kira ya benar-benar bangkrut alami gitu, atau dia menjalankan bisnis yang lain ya, atau mengalami penipuan gitu kan, sehingga mau modalnya ke sana semua gitu kan. Itu maka Pak Tony, Pak Irfansyah, Pak yang lain datang ke sini ambil barang-barangnya yang ada di situ. Kalau sudah dinyatakan bangkrut, paham ya? Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Paham tidak Bapak Ibu? Baik, kita lanjut ya. Ada? Lanjut Ustaz. Oh lanjut. Hadis sekarang 800. Amr ya? Iya. Wan Amri bin Syarif an Abi, dari bapaknya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laya, betul ya? Layul alwajib, penahan, penunda. Ini penunda, saya lebih suka penunda ya, atau bolehlah penahan boleh ya. Al-wajid, awajada, yang
kemampuan, yang punya mendapat mampu ya. Ya, penahan bagi yang mampu ya yuhilu irdohu, maka dihalalkan. Yuhilu bukan yahal tapi yuhilu. Oke, ya fil mudhari majhul. Ya, yuhilu dihalalkan. Ya, dihalalkan irdohu kehormatannya, wa ukubatu dan ikopnya. Tuh, ya sanksinya, hukumannya. Menurut hadis ini ya penahan yang dimaksud adalah orang yang punya hutang dan dia mampu bayar tapi ditunda-tunda, menahan-nahan nggak mau bayar hutang. Ya, menurut hadis ini siapa saja yang seperti itu, yang penahan hutang yang nggak dibayarkan padahal dia mampu, yuhillu irdohu, maka dihalalkan kehormatannya, wa ukubatu dan siksanya atau hukumannya. Ya, orang seperti ini halal dibibirkan aibnya. Ya, dinistakan, dibuka korban, dipermalukan di depan umum pun boleh. Orang-orang seperti ini hadisnya sahih. Rawahu Daud wa Nasi wa laqab Bukhari. Wa sahih itu hibban. Jadi orang yang berhutang dia mampu tapi sengaja menunda, menahan hutangnya, tidak mau membayar, ya, maka halal untuk dibuat malu. Disiarkan pun boleh. Tapi repotnya di negara kita kena kasus tuh pencemaran nama baik biasanya. Gitu ya. Repot ya, yang punya hutang malah lebih galak. Ditagih, disiarkan, dibikin malu, kita malah kena kasus. Ya, perbuatan tidak menyenangkan, ya. Perbuatan tidak menyenangkan. Hadisnya sahih. Baik. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia telah berkata, usiba rajulun, seseorang ditimpa. Ditimpa kerugian maksudnya ya. Fi ahadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di simar, ya, di dalam buah-buahan, artinya dia pedagang buah, lalu mengalami kerugian. Entah mungkin buahnya busuk, entah mungkin buahnya nggak laku-laku, atau buahnya mungkin kena serangan apa segala macam. Intinya dia mengalami kerugian. Ya, abta'aha, ya yang dibelinya, buah yang dibelinya, pada furo dina, sehingga dia mempunyai hutang yang sangat banyak. Ya, kafir dainahu. Jadi mempunyai hutang yang sangat banyak dikarenakan buah-buah yang dibelinya tanda kutip busuk atau bagaimana sehingga dia tidak mendapat keuntungan. Fa'aflasa, lalu dia dinyatakan bangkrut. Dia bangkrutnya. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasul bersabda ya terhadap peristiwa tersebut. Apa sabdanya? Tasaddaqu, bersedekahlah kalian semua. Nah, ini ya ciri-ciri Islam tuh begitu tuh ya. Akhlaknya luar biasa. Orang yang dibantu. Makanya orang-orang yang bangkrut dia termasuk salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Ya, ada 8 asnaf kan, salah satunya adalah orang-orang yang mengalami kebangkrutan. Apa kata Rasulullah? Tasaddaqu, bersedekahlah kamu semua alaihi, atas hutang-hutangnya tersebut. Ya, bersedekah ini umum, maknanya luas. Contoh, si fulan mempunyai hutang 1 miliar katakan. Bersedekahlah kamu semua, kata Rasulullah. Nah, bisa saja dengan cara bersedekahnya lunasi hutang-hutangnya, saling urunan, saling bantu. Ya, lunasi hutang-hutangnya. Atau yang punya hutang pada kita. Contoh, saya ada uang di si A tadi. Udahlah, sedekahin aja. Ya, ada dua maksud. Yang pertama ikhlaskan, sedekahin. Yang kedua bayarin tuh, sedekahin. Bantu sedekah dengan cara membayarkan hutang-hutangnya. Ya,
fatasaddaqan nas alaihi, maka atau bersedekahlah semua orang-orang atasnya, atau orang yang bangkrut tersebut. Ya, bersedekah, jangan diketawa, jangan disyukuri ya, jangan disyukuri, syukur gitu ya, jangan. Walam ya belum, dan tidak sampai atau belum sampai wafa'adainahu dainihi, apa berarti hutang-hutangnya dengan bantuan sedekah dari saudara-saudara yang muslim belum cukup menutupi hutang-hutangnya. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul melanjutkan sabdanya di guromaihi, gurim ya, bagi orang-orang apa di gurim itu pengutang ya, piutangnya orang-orang yang memberikan pinjaman, yang memberi hutang. Rasul bersabda kepada beliau, pada orang-orang yang punya uang yang sebagai piutangnya lah ya. Apa kata Rasul? Huduma, ambil oleh kamu semua apa saja. Ya, huduma wajad, apa saja yang bisa kamu dapatkan. Kata Rasul, saat ini ada barang-barang, ya sehingga dengan mereka bersedekah masih belum bisa menutupi hutang-hutangnya. Sekarang ini ada barang-barangnya nih, TV, kulkas, handphone, kalkulator, apa, sepeda, segala macam, motor, rumah. Ya silakan diambil barang-barangnya. Ya, kenapa? Udah nggak ada lagi yang bersedekah. Sudah habis orang-orangnya, belum cukup menutupi hutang-hutangnya. Maka silakan barang-barang apa saja yang kamu ambil, yang kamu kirakan itu barang kamu, ambil. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaisa lakum tidak ada bagi kamu semua kecuali yang ada di sini. Ya, kecuali harta ini. Maka kalau sudah nggak ada lagi, jangan lagi anggap lunas. Itu ketegasan seorang pemimpin begitu. Ya, ketegasan seorang pemimpin. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Silakan bab ini jika ada yang mau ditanyakan. Jelas ya? Halo, Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Ustadz, kalau misalnya seorang punya hutang, tapi kemudian dia ada di rumah misalnya untuk membayar sesuatu yang urgent, dengan harapan dia akan bisa kemudian membayarkan hutangnya itu. Tapi ternyata setelah dia menggunakan uang yang urgent itu, kemudian dia belum bisa membayar hutang itu. Sampai kemudian dia hilang Pak, meninggal atau gimana, itu gimana Pak Ustadz? Iya, hadisnya tadi kalau yang meninggal tadi nggak ada keterangannya. Jadi yang si A punya hutang dia bang. Halo, jelas ya yang lain? Ya halo Pak Ustadz. Yang jelas ya Pak? Barusan putus barusan. Ya gimana Pak? Ya gimana sekarang? Ya. Jadi diulang. Iya. Gimana sih Pak? Ya bisa cepat-cepat putus juga tadi sama si Bapak ke saya. Ya, jadi orang punya hutang, dia pada saat dia akan membayar, dia ada dilema. Dilemanya itu ada sesuatu yang urgent yang harus dia bayarkan. Dengan harapan dia akan mampu membayarnya pada satu hari kemudian. Tapi ternyata dia sampai dengan meninggal belum bisa membayar, tidak bisa membayar. Gimana? Ya, sesuatu yang urgent itu apa Pak? Ya misalnya untuk berumah sakit, menyekolahkan anak, misalnya gitulah, atau apalah. Ya, artinya itulah. Baik, ada di dalam Al-Baqarah 283 ya, mantap ya. 283 atau 286 ya, 286 ya. 283 Ibu ya, utang ya. Nah, kita dulu ya, yang paling panjang. Jadi bila seperti itu kenyataannya, saya katakan saya berutang kepada Pak Tony dengan jumlah yang besar. Nah, pada saat saya ada uang lunasi, pada saat saya mau lunasi, tiba-tiba ada yang lebih urgent, kan? Mungkin ada keluarga yang sakit, atau ada yang meninggal, atau ada yang musibah yang lain yang harus dikeluarkan dananya. Ya kan? Maka saya harus jujur. Salah satu kewajiban bagi si berutang adalah jujur. Iya, kita ngeberi utang kan udah setidaknya udah dibantu sama yang sama si piutangnya. Ya, udah dibantu, hargai. Ya minimal jujur, jangan bohong, jangan membuat drama.
jangan membuat drama. Kalau memang jujur kenyataan saya nggak bisa bayar hutang, bukan tidak mau bayar hutang karena ada kondisi yang lebih darurat, yang lebih uzur, maka saya bilang Pak Tony, mohon maaf Pak Tony, bukan ini ada duit saya mau bayar, tapi gimana ya? Jadi mohon maaf saya tunda lagi gitu kan. Ini kapan bayar? Ya, makanya saya nggak ngerti juga kapan bayar gitu kan. Sekarang ini penting banget masalah nyawa gitu kan. Ya sudah ditunda lah. Maka kalau kondisi seperti ini, Al-Baqarah menyatakan Pak Tony sebagai piutang harus memberikan keluasan ruangan waktu bagi si A tadi atau bagi saya tadi sampai saya punya waktu luang. Saya punya kesempatan bisa membayar utang sampai lapang. Dalam Al-Baqarah ditulis begitu disebutkan sampai dia lapang. Nah itu nggak jelas tuh lapang itu kapan. Yang tahu hanya dirinya sama Allah yang tahu. Ya pada saat saya lapang, maka saya nggak boleh berbohong. Lunasi utang-utangnya. Ya katakan ternyata tidak bisa bayar sampai lapang. Ayat berikutnya, ya, atau ikhlaskan, sedekahkan. Ya, ayatnya yang pertama beri dia longgar sampai dia lapang, maisyarah gitu kan, sampai dia mulai ke lapangan, atau sedekahkan. Ya. Dua pilihan Pak Tony. Ya seperti kelonggaran atau sedekahkan. Ternyata orangnya mati kan. Gak ada pilihan lain. Sedekahkan Pak. Jelas ya? Jelas Pak? Iya jelas. Baik. Ya silakan. Jelas. Ya. Salah. Ini Ustaz. Ya. Kalau ada yang tadinya bilang hutang gitu, tapi sejak itu hari-hari nggak pernah ngomong nggak apa, itu tetap anggap ya Ustaz. Maksudnya gimana Pak? Enggak. Nagih enggak gitu. Gimana? Teman minjam gitu, teman minjam. Tapi ada banyak sih. Ada kata-kata hutang. Iya. Ya terus? Dia nggak bayar gitu. Kadang Ya. ketemu di hari-hari aja biasa gitu kan. Jadi kalau mau diminta saya yang malu gitu, malah dibiarin aja. Ya nggak boleh begitu. Tetap. Jadi yang namanya hutang harus ditagih upah. Kewajiban kita yang pemberi hutang adalah menagih hutangnya, mengingatkan. Ya, kita mengingatkan orang tersebut untuk bayar hutang bukan jumlah uangnya, karena bapak sayang sama dia. Iya gitu maksudnya. Karena kalau dia nggak bayar hutang sampai dia mati, dia lalai. Kasihan kan? Arwahnya nggak bergentayangan kan? Dari dia nggak diterima kan? Maka tagih Pak, menagih hutang itu mengingatkan karena rasa sayang bapak. Terlepas berapapun nilai uangnya, kecil ataupun besar, ingatkan. Kadang nggak enak aja. Nah ini nggak boleh pakai perasaan. Kalau bapak nggak enak, udah anggap lunas, selesai. Jangan sampai Kalau diiklasin gitu misalnya, bagus, nggak apa-apa Pak. Ikhlasin saja deh. Orang ikhlas aja bagus. Jangan sampai diikhlaskan juga, diingatkan nggak bingung jadi. paling ya diiklasin aja paling Iya. mah. Maka udah selesai nih Pak. Udah lunas ya. Selesai. Ya jadi nggak pusing kan? Berapa utangnya? Iya. 100 juta. Oh jangan, ya nggak lunas. Bisa berani. Paham ya? Ya baik. Adalah sama-sama. Yang lain silakan. Ada? Baik kita lanjut ya. Wa'an di Ka'ab bin Malik. An abihi dari bapaknya. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajar, menahan atau menyita ala Mu'ad malahu, atas hartanya Mu'ad bin Jabal sebelum dia diutus ke Yaman. Ya, hartanya Mu'ad bin Jabal ditahan oleh Rasulullah, disita. Dengar sahabat kalau utang ditahan oleh Rasulullah. Ya waba'ahu, lalu menjual harta tersebut bidain karena alih untuk membayar hutang, karena itu lebih berhak, lebih wajib atas. Jadi
membayarkan hutang lebih wajib, lebih harus diutamakan daripada membeli barang-barang tanda kutip ya, barang-barang apa tuh, tersier ya, apa namanya, primer, sekunder, tersier ya, itu kan nggak penting banget ya. Maka bayar utang, artinya kita nggak punya rumah, ya, artinya nggak punya rumah bisa ngontrak kan, tidak akan ditanya kenapa kamu pada saat itu nggak punya rumah, nggak ditanya. Ya tapi kalau mati punya hutang ini ditanya, dia kan tidak akan ditanya. Dia lebih wajib membayar hutang daripada beli rumah gitu kan, apalagi yang lebih kecil daripada itu. Ya hadisnya sahih ya. Berikutnya Waan Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu kalau keduanya Allah dia telah berkata, aku dihadapkan ya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, ya pada hari perang Uhud. Ya pada hari perang Uhud, wa ana ibnu dan aku adalah seorang anak arba'a asrah. Ya 14 tahun sanata. 14 tahun aku kata siapa tuh, kata apa namanya? Umar ya. Aku seorang anak yang berumur 14 tahun. Falam yujidni, maka tidak mengizinkanku. Rasul tidak mengizinkan aku, mengizinkan siapa? Ibnu Umar. Apa? Untuk ikut perang Uhud. Karena di usia masih 14 tahun. Dia pengen ikut jihad. Karena pada waktu itu pada saat perang Uhud adalah perang kedua ya, setelah perang Badar, setelah mengalami kemenangan ya dari kaum musyrikin Mekah. Nah, orang-orang musyrik Mekah ingin membalas kekalahan mereka untuk menyerang Madinah dengan 3.000 pasukan. Nabi bermimpi melihat sapi jantan, terus ujung pedangnya Rasul patah. Nah, ini bertanda kata Rasul kurang baik nih hasilnya. Kemungkinan kata Rasul ada dari keluargaku yang terbunuh. Betul, itu Hamzah ya, namanya Nabi yang terbunuh pada perang Uhud. Ya. Nah, artinya Nabi pengennya sebetulnya perangnya di Madinah, bukan di perang di Uhud, bukan di Madinah, karena Uhud itu sekitar berapa kilometer ya dari timur itu ya, 3 kilometer ya, jauh ya. Pengennya di Madinah, tapi pihak muda, orang-orang sahabat-sahabat yang muda pengennya di luar Madinah perangnya. Ya, Nabi mengikuti mereka, itu perang, gitu kan? Mungkin gimana gitu kan? Dapat isyarat nanti kan. Nah, salah satunya adalah ini siapa namanya, Ibnu Umar daftar ya Rasul sampai ikut perang karena semangatnya pada saat di perang Badar pemuda-pemuda nggak ikutan perang. Kenapa? Pada waktu perang Badar nggak ada niat perang, itu perang yang dikondisikan, orang niat pengen merampas hartanya Abu Sufyan. Ya, ternyata jadi perlawanan gitu kan, menang. Nah, pemuda-pemuda nggak ikutan, merasa dia gimana harusnya ngikut gitu kan. Nah, di partai perang Uhud terpanggil, termasuk ini orangnya ya, Ibnu Umar. Mana Rasul itu orang, kamu belum sampai umur, belum balik ya. Wa uritu alaihi yaumul Khandaq, lalu pada perang Khandaq aku berharap lagi menghadap Rasul lagi ya, minta ikut sertakan berperang. Wa ana benu khamsa asra sanatan, dan sekarang umurku adalah 15 tahun. Tadi 14 tahun, sekarang 15 tahun. Fa'ajazani, lalu beliau Rasul mengizinkan. Maksudnya apa Ustaz? Umur 15 pada saat di periode zaman Nabi itu usia balik usia 15 tahun. Lalu kenapa disatukan dalam bab ini, bab hajar, bab tabri, soalnya ini kan bab jual beli ya, bangkrut, piutang, pailit kan nih, bab jual beli. Lalu kenapa dimasukkan dalam bab ini? Di sini gitu kan? Maksudnya apa? Umur 15 tahun atau balik adalah orang yang sudah terkena hukum mukallaf disebutnya. Maka
diperbolehkan untuk bermuamalah. Artinya sebelum berumur 15 tahun dilarang untuk melakukan bermuamalah, berjual beli, dia tambah sendirian, tidak diizinkan, tidak boleh. Tapi di negara yang lain bisa jadi lebih muda lagi, bisa 13 tahun. Tapi di negara yang lain bisa 17 tahun. Seperti di Indonesia kan 17 tahun KTP kan, 17 tahun. Nah, tapi di surat An-Nisa ayat 6, ya ayat 6 dan 7, standarnya bukan usia, tapi mampu menikah. Ya, bila dia mau menikah maka dia sudah dewasa. Ya, standarnya dia sudah dewasa. Dalam ada An-Nisa ayat 6 ya, ayat 6 dan 7 ya. Standar dia menikah. Maka kalau standar nikah mau dimanapun negaranya, ya maka yang menikah itulah adalah orang-orang yang sudah dewasa. Ya, maksudnya begitu ya. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat yang lain Baihaqi, bagi Imam Baihaqi, falam yujni, ya, maka tidak mengizinkanku, Rasul tidak mengizinkanku, walam yaroni balagtu, karena beliau Rasul tidak menganggapku sudah balik, aku dianggap masih kecil, belum cukup umur, belum balik. Jelas ya, belum balik. Silakan, Bapak ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau barusan Pak Ustadz katakan umur balik pada saat Rasulullah itu 15 tahun ya Pak Ustadz. Iya, ini kan relatif, ada 17 seperti yang Pak Ustadz sampaikan, ada yang 17, ada yang 15. Nah, itu ketentuan menurut syariat itu gimana Pak Ustadz? Iya, dijelaskan dalam Iya, itu kan hadis ya, hadis. Dijelaskan dalam Quran ayat 6. Ya, yang namanya balik itu standarnya kan tadi, kalau umur beda-beda. Nah, Al-Quran sebagai patokan. Ya. Kapan dia orang dewasa? Tadi dia sudah menikah. Ya, dia usia-usia yang mampu menikah. Lalu usia balik. Kalau dalam hadis kan banyak ciri-cirinya. Dia sudah mimpi basah. Dia suaranya sudah ada jakun di sini, gitu kan? Ada jakun di sini, gitu kan? Kalau perempuan keluar haid, gitu kan? Keluar haid. Itu salah satu indikasi-indikasinya. Nah, tapi indikasi-indikasi tersebut, ya, dengan menikah otomatis terwakili semua, ya betul nggak? Orang yang menikah pasti udah timbul jakun, pasti yang perempuan sudah haid, ya, pasti yang laki-laki sudah dewasa. Paham ya? Maaf, betul. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kita lanjut ya. Wan Atiyah al-Quradi radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah yang maha tinggi meridhoinya, qala telah berkata, turidna, kami dihadapkan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Quraizoh, pada saat perang Quraizoh. Ya, pada perang Quraizoh ini adalah perang-perang di mana orang-orang Yahudi yang berkhianat kepada Islam, yang tadinya mau membela Islam malah membela orang-orang kafir. Perang maka diperangi ya Bani Quraizoh. Ya, fakana man anbata mutila, maka Nabi Pak, siapa saja ya yang anbata, nabata tumbuh, yang mutila bunuh, kata Nabi. Maka siapa saja laki-laki yang terdapat laki-laki yang dia sudah tumbuh, artinya sudah dewasa, artinya sudah balik, ya, kata Nabi, bunuh dia, dibunuh. Maka hukum dalam Islam seorang pengkhianat itu hukumnya hukum bunuh. Hukum bunuh. Waman lam yunbit, dan siapa saja yang belum tumbuh, artinya belum balik, masih di bawah umur, ya, khalla tibi lahu, bebaskan jalannya, maksudnya lepaskan, jangan dibunuh, biarkan dia berkembang. Tidak ada hukuman karena dia belum balik. Ya belum mukallaf. Fakuntu mimman lam yunbit, maka aku termasuk bagian mimman dari lam yunbit, dari orang-orang yang belum tumbuh, maka aku
maka aku faqalla sabili, maka aku dibebaskan jalanku. Artinya aku tidak termasuk orang yang dibunuh, karena aku belum balik pada waktu itu. Hadisnya sahih. Berikutnya, Wan Amr bin Su'aib ya, Amr bin Su'aib an Nabi an jadihi, dari bapaknya, dari kakeknya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah bersabda, la yajuz, tidak cukup, bisa diartikan halal, tidak boleh juga. Ya, bisa tidak boleh, tidak cukup, atau tidak halal li imro'ati, ya, kepada seorang perempuan, seorang istri, ya, atiyatun ila bi'isti zawjiyah, mengurusi harta suaminya tanpa izin dari suaminya, mengurus harta suami tanpa izinnya, ya, tanpa izinnya. Wa fi lafzi, lalu pada satu lafaz yang lain, la yajuz limar'ati, tidak cukup atau tidak halal, tidak boleh bagi seseorang istri, seorang perempuan, amrun, mengurus fimal pada hartanya, nyanya suami, harta suami. Ya, idza malaka ujaha, pasangannya atau suaminya, istri mataha, pengurusannya. Wa Ahmad wa sabun sunan ya, wa sunan ila Tirmizi wa sahih hadis sahih. Jadi seorang istri tidak boleh ngurus tanda kutip ya, ngambil harta suami, ngurus, ngatur, nggak boleh. Ya, ada ya sebaliknya, di seorang suami memberikan belanja. Islam, Abu Sufyan terkenal orang yang pelit. Ya, Hindun suka ngambil harta suaminya. Ya, karena suaminya orang yang pelit, tidak mau memberikan nafkah sewajarnya. Ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh nggak saya mengambil harta suami saya karena dia pelit? Kata Rasul, boleh, tapi secukupnya atau sewajarnya. Ya, terakhir, kita lanjut aja ya. Wa an Qabisah, dan dari Qabisah bin Muharik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal mas'alatu, sesungguhnya peminta-minta atau meminta-minta, la tahillu, tidak halal, tidak boleh, illa kecuali di ahadin salasatin, satu di antara yang tiga. Ada tiga kelompok, ya, salah satu di antara tiga kelompok ini yang dibolehkan meminta-minta. Selain ketiga ini nggak boleh. Tidak boleh. Yang pertama apa? Rajulun tahammalu hamalata, seorang yang menanggung harta orang lain. Ya, artinya penanggung hutang orang lain. Bisa jadi ahli waris atau atau saudaranya pengutang, dia mau bantu bayarin, maka dia boleh meminta-minta demi untuk melunasi hutang, sampai hutang-hutang saudaranya lunas. Ya fahalat, maka halal lahu baginya al mas'alatu, meminta-minta, hatta sampai atau hingga yusibaha, sampai selesai musibahnya, artinya selesai hutangnya, lunas hutangnya. Summa yumsik, lalu berhenti. Kenyataannya enggak sekarang. Meminta-minta padahal hutang sudah lunas, masih meminta karena keenakan ketagihannya. Kalau ini enggak, setelah selesai berhenti. Ya, berhenti yang pertama. Yang kedua, warojulun, seorang akobatu haid, ya, seorang yang ditimpa kemalangan atau musibah, atau mungkin kebangkrutan atau jatuh miskin, itu ya. Istahad malahu, yang menyebabkan hartanya hilang atau musnah atau bangkrut atau miskin, ya. Fahalat, maka halal lahu baginya alatu, meminta min aidun, sehingga dia mampu sampai dia mampu menghidupi kehidupannya. Maksudnya dia punya dana dari meminta tersebut yang digunakan untuk dia modal berdagang, ya,
Atau kalau dia bekerja buat modal dia bekerja buat PP bulan pergi selama 1 bulan selama dia belum dapat gaji, maka dibolehkan. Tapi setelah itu berhenti. Karena haram, nggak boleh, ya tidak boleh. Yang ketiga, warojulin dan seseorang asobatu faku, ya seorang yang tertimpa kebangkrutan, ya hatta yakula salah sampai berkata 3 orang min dawi dari kampungnya, dari kotanya, dari tempat dia tinggal yang mengenal dirinya, ya dawi al-hijja min qaumihi, menyatakan orang tersebut benar-benar miskin. Ada 3 saksi dari orang-orang yang mengenal dia, benar dia telah jatuh miskin. Maksudnya apa? Dia dunia kaya, sekarang miskin. Ada 3 orang syaratnya. Harus jawab 3 orang. Lakot maka sungguh asobat fulanan fakok, bakal disaksikan bahwa si fulan benar-benar jatuh miskin. Fahalat tahu, maka halal baginya al-mas'alatu, dia untuk meminta-minta. Rawahu Muslim, hadis ini juga ada di kitab Riyadhus Shalihin, ya. Itu saja kira-kira yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Silakan didiskusikan bagi yang mau bertanya. Jadi boleh dipandu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Pak Ustaz, terima kasih atas materi yang telah disampaikan pada sore hari ini mengenai kebangkrutan dan penyitaan. Baik, buat Bapak Ibu yang mau bertanya, mohon raise hand terlebih dahulu. Sementara saya bacakan pertanyaan dari Ibu Nurul. Assalamualaikum Pak Ustaz, jika membayar hutang lebih utama dibandingkan dengan sedekah, bagaimana jika dia ingin bersedekah dengan tujuan Allah akan mengganti dengan 10 kali lipat supaya bisa lebih cepat melunasi piutang-piutangnya? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Baik. Ya, baik. Sedekah itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Bayar hutang wajib. Jangan mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Tapi bagaimana kalau dia niat bersedekah justru untuk agar melunasi hutang-hutangnya? Ini nggak boleh. Dia bersedekah bukan karena Allah. Ada kayak siapa tuh? Ya hutangmu berapa? Sini mobil kamu, sini kucing, sini rumah kamu. Ini nggak boleh begitu. Ya niat ibadah bukan untuk yang lain. Yang namanya ikhlas itu memfokuskan ibadah kita kepada Allah, bukan kepada selainnya. Nggak boleh niat sedekah untuk melunasi hutang. Tidak boleh. Ya niat sedekah aja. Masalah hutang lunas atau tidak itu urusan Allah nanti yang bantu. Ya nggak boleh kita niat sedekah untuk tujuannya biar hutang-hutang lunas. Ya artinya perlu dipahami juga ya, yang bersedekah tidak mesti berupa harta, bisa dengan tenaga, bahkan senyum di wajah saudaramu sedekah. Ya sedekah dengan apa yang kita bisa, gak mesti dengan harta. Bahkan ya orang miskin itu bisa bersedekah. Dapat Al-Imran 133 kan. Ciri-ciri penghuni surga apa? Orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Keadaan lapang dan sempit. Artinya kalau sempit kebanyakan dia kesusahan. Dia tetap berinfak. Nah, infak itu menginfakkan apanya? Bisa hartanya, bisa tenaganya, bisa waktunya, bisa pikirannya. Apa saja boleh. Ya tidak mesti dengan harta. Nah, jelas ya Bu ya. Nah, kalau sedekah seperti itu malah dibolehkan. Artinya berarti membiasakan diri bersedekah. Iya saya miskin. Iya saya punya saya mau bersedekah. Membiasakan diri. Karena apa? Karena ayat itu menyuruh saya secara tidak langsung untuk bersedekah. Walaupun dalam keadaan sempit. Supaya terbiasa nanti pada kondisi lapang, terbiasa bersedekah. Toh nyatanya sedekah tidak mesti berupa dengan harta. Jelas ya Bu ya? Jelas yang bertanya Bapak Ibu? Jelas Pak Ustaz. Baik. Silakan yang lain. Ya Pak Irfansyah silakan. Ya makasih Bu Yuli. Ustaz, mohon maaf tadi saya kurang jelas tadi Ustaz. Itu saya lihat di bab ini ada 2. Itu hadis. Ini kan hadisnya terkait dengan taflis dan hajar ya. Tapi ada 2 hadis di sini yang terkait dengan perang gitu ya. Jadi alasan tadi kenapa Ustaz ya? Iya, maksudnya bukan perangnya, tapi usia tadi Pak.
hadis ini orang yang siap perang, yang boleh perang adalah orang yang sudah balik. Ya, orang yang sudah balik maka dia sudah terkena hukum, sudah punya kewajiban sendiri. Tidak boleh ada paksaan dari yang lain, orang tuanya siapa nggak boleh. Ya kalau sudah balik, artinya dia punya hukum sendiri, sudah terbebani. Ya, maka begitu pula orang-orang yang bermuamalah. Jangan orang yang belum balik suruh mengadakan mungkin sudah perjanjian jual beli, jangan Pak. Atau mau melakukan utang pinjam, makanya di bank nggak boleh kan utang. Syaratnya KTP kan, syaratnya ada KTP kan. Kalau belum KTP atau minimal menikah kan, usia 21 tahun atau sudah menikah, ya, atau sudah menikah. Kenapa? Itu standar umum bahwa kalau orang sudah balik dia bisa memutuskan untuk diri sendiri, itu nggak tergantung dengan orang lain. Begitupun dengan pidana, orang yang belum balik tidak bisa dipidana. Ya, pembunuh atau segala macam kalau belum balik tidak bisa dipidana. Ya, paham Pak? Itu saja. Salah paham. Berarti yang ini berlaku secara umum berarti ya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan yang lain. Ada yang lain dulu? Pak Bambang nih cahayanya kurang terang ya Bapak ya? Begini. Tanya Pak Ustadz. Ya silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lain, udah lama nggak ikut kajian. Ya Bu. Pak Ustadz, alhamdulillah saya sebelum Lebaran itu 5 hari sebelum Lebaran kan saya melahirkan. Alhamdulillah. Kedarullahnya saya tuh sehat. Nah, terus ini kan sudah lebih dari 40 hari ya. Kalau luka kecil kan dibahas boleh aja ketutup. Saya tuh bingungnya, saya sudah merasa selesai nikah, Pak Ustadz mau mandi wajibnya bingung karena kan itu ketutup. Kalau mandi pun bukan mandi yang sempurna, cuma mandi kepala doang, kaki doang, tangan doang. Jadi tuh gimana ya Pak Ustadz? Maksudnya tuh saya ingin mandi wajib, hanya saja kendalanya luka ini tidak boleh basah, belum boleh basah karena belum sepenuhnya ketutup lukanya itu, infeksinya. Ya, kalau kayak ayat Al-Maidah ayat 6 ya, surah 5 ayat 6 dijelaskan syarat-syarat tayamum itu satu, kita ketemu air. Yang kedua, ketemu air, di musafir. Yang ketiga, ada air, tidak musafir, tapi sakit. Yang sakitnya, dan sakitnya ini apabila terkena air, maka malah bisa membahayakan. Maka ini boleh bertayamum. Ya, boleh bertayamum. Maka kondisi ibu boleh tayamum selesai, boleh, nggak masalah. Ya tayamum cukup 2 kali kan? Ya cuma sekali pukulan kan? Satu ke wajah yang kan telapak tangan ya, atasnya aja ya, atas saja 1 kali, langsung ke muka, selesai. Ada pun yang 2 kali hadisnya lemah, ya hadisnya lemah. Ada sebab tayamum yang hari ini kita bahas ya, setelah berwudu tentunya. Jadi cukup ibu tayamum setiap mau sholat, ibu tayamum saja. Ya, kalau istri saya beda, saya juga sama, cuman dia masih di rumah sakit, udah mandi dia mah. Udah mandi, berani karena dia nggak usah air pakai lakban. Dia ngomong apa ya? Dibilang ada super gini. Kemarin itu kan karena nggak tahu ya Pak Ustadz. Ya. Karena nggak tahu, qadarulahnya itu saya itu
harus pakai yang anti air, cuman nggak di double. Ternyata itu yang bisa, intinya adalah setelah lebaran tuh saya tuh infeksi, luka sesar itu infeksi Pak Ustaz. Jadi 10 hari setelah lebaran itu keluar nanah banyak banget. Jadi kan emang tidak diperbolehkan untuk mandi. Nah, kendalanya adalah saya ini kan belum boleh mandi. Saya itu bingung mandi wajib untuk nifasnya itu loh Pak Ustaz. Yang itu tadi nggak usah mandi wajib, ibu cukup dengan tayamum selesai sholat. Pastikan nifasnya berhenti. Iya, sudah berhenti. Ya kalau sudah berhenti wajib sholat. Gimana nggak bisa mandi? Tayamum. Ya ada hadisnya seorang sahabat Ammar bin Yasir ya. Ammar bin Yasir dia waktu itu bukan sakit ya. Ini ada banyak kisahnya pada hadis yang pertama Ammar bin Yasir. Dia habis udah waktu dia kondisi safar ya. Habis dalam kondisi junub. Dia bingung nggak ketemu air. Kala itu kan bingung ada air, emang takut kena air ya. Kalau Ammar bin Yasir bingung nggak ketemu air. Jangan ada kondisi junub, bingung di mana nih mau sholat. Dia mau sholat, dia ngeliat kucing berguling-guling di tanah. Habis gituan sama pasangannya kucing. Ya habis begituan sama pasangan dijima pasangannya gitu kan. Dia guling-guling di pasir. Nah Ammar bin Yasir itu guling-guling di pasir. Dia guling-guling di pasir gitu. Karena dianggap ini namanya amal hikmah dari Allah dikasih pelajaran gitu kan. Yang ada sama Rasulullah cerita begini Rasul ketawa gitu kan. Harusnya jangan begitu Mas Bro kata Rasul gitu kan. Begini aja cukup katanya itu ya ke tangan langsung ke wajah kata Rasul begitu. Ya, itu saya ke pasir atau gimana ya Pak Ustaz? Boleh ke tembok, boleh ke mana saja. Ada punya, ini kan ada debu sebenarnya. Ada. Karpet buaya kalau dibuka tuh debu semua itu. Pasti. Kasat mata. Baik. Terima kasih. Cukup. Silakan yang lain. Ya. Kotanya itu kalau misalnya luka hati jangan Bu, luka hati. Luka apa tuh namanya sesar itu kan hanya di perut. Ya. Di tempat lain kan yang misalnya kita wudhu kan misalnya di wajah, di tangan, itu kita lebih baik wudhu atau tayamum? Ya wudhu lah Bu. Kan tuh di perut kan. Ini kan mandi basah, harus mandi dia kan habis junub. Habis nifas kan. Kalau habis nifas harus mandi kan. Sedangkan kalau mandi kan harus basah semua. Ya maka boleh atau tadi boleh diguyur tapi ini diamankan dulu boleh pakai plastik atau di apa ya kalau saya dulu saya pakai kantong kresek dulu karena darurat kan saya bantu kantong kresek di lakban belum mandi gitu kan pastikan diguyur pelan-pelan dulu tuh kira-kira ini masuk ya nggak masuk baru gitu pakai shower gitu kan di rumah sakit ya gitu jadi tapi semua kembali ke masing-masing nggak semua orang beda sama ya. Kalau memang kondisi seperti itu, maka ibu dibolehkan tayamum. Berarti kalau misalnya wudhu sama tayamum diutamakan wudhu atau tayamum? Tergantung kasusnya tadi, Bu. Kalau hadasnya kecil, kalau wudhu kan untuk hadasnya kecil, Bu. Oh, iya. Iya. Kalau hadas besar kan tayamum. Iya. Gitu. Berbanding dengan tayamum. Ya, jadi tayamum itu bisa dipakai karena tayamum nanti pengganti bersuci, pengganti wudhu bisa, pengganti mandi bisa. Ya, jelas. Lebih mudah ya. Lebih mudah itu Islam begitu. Iya. Baik, silakan yang lain Bapak Ibu. Masih ada setengah jam. Tapi Ya. aku mau nanya, kalau kasus yang Alvan kemarin itu loh, yang habis dia kan operasi yang kemarin kakinya itu jemput kakinya. Nah selama kan dia nggak boleh terkena air kan. Nah itu dia selama itu tayamum itu gimana? Iya sebenarnya nggak bisa tayamum bisa itu kan cuma jempol ruang kan yang kena air kan. Ya bisa diperban kan bisa diakali. Jadi pada saat jempol yang kena air ininya jadi dibasuh jadi seperti pakai sorban tuh kan dibasuh kepalanya saja
atau cukup atasnya saja, atau lebih begini, cuci kaki yang kena semua bersih, lalu pakai kaos kaki kan, pakai kaos kaki, ya pakai kaos kaki, usahakan jangan kentut tuh selama sehari semalam. Ya selama sehari semalam jangan kentut. Kalau pas kentut, wudhunya juga jangan lepas kaos kakinya. Pada saat bagian kaki, basuh saja atas begini. Iya, jelas ya, atas saya gitu. Baik. Tapi kalau kemarin kan kita nggak tahu. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nggak tahu. Nggak dosa kan. Masa kita ulang-ulang lagi ya? Ya kan kayak gitu kan? Ya, kalau nggak tahu nggak dosa. Ya, dosa itu tahu. Ya, tahu. Benar terkena luka di kepala karena bacokan pedang. Ya, terluka di kepala. Dia dalam keadaan itu dia bingung. Ini kan kepala kan kalau kena gimana nih? Tapi dia takut. Kalau nggak dibasuh kan nggak sah. Menurut dia begitu. Akhirnya dia mandi. Habis mandi mati. Akhirnya sampai ke telinga Rasulullah SAW. Apa kata orang ini mati konyol? Ya nggak tahu, saya tanya dulu, jangan ada keputusan. Padahal kata Rasul nggak perlu dibasuh di atas. Cukup pakai perban, kata Rasul, dibasuh atasnya, jadi usap aja atasnya. Diusap atasnya. Nah. Jelas kayak ini? Aku bisa, iya jelas. Yang lain, silakan. Saya pernah mendengar kalau untuk media bertayamum itu dari yang alami gitu. Jadi kayak misalnya kayu gitu. Kalau tembok apakah termasuk alami? Oh, karena dia dari debu kan? Dari tembok. Iya. Tembok itu dari acian itu kan alami. Iya. Apakah Ini alami. Benar, Ustaz? Debunya alami. Dari alami. Maksudnya kalau misalnya dari bangku kan ada debu juga gitu. Nah, ambilnya dari situ boleh. Bisa juga. Iya boleh. Nah harusnya yang menyatakan harus yang alami, harus menyatakan dalil ini karena dalil nih kan apa ibadah nih. Iya, nah ini menjelaskan bertayamum dengan debu atau pasir yang baik, ya dengan pasir yang baik, faidan faijibah dengan pasir yang baik. Nah nggak ada keterangan harus dari bahan yang alami. Jangan sesuatu yang mudah jangan dipersulit, ya sesuatu yang mudah jangan dipersulit. Nah sama seperti tadi Rasul suruh Nabi Musa nyuruh potong sapi Cina itu warna apa ya gitu kan yang bajak apa yang buat enggak gitu ya. Akhirnya kan makin sulit tuh ya, maka saya dengan teksnya aja dulu hadisnya seperti itu maknanya apa ada dulu gitu kan. Nah soidan taiban, nah, pasir atau debu yang baik ya, pasir debu yang baik yang dibahas adalah pasirnya bukan medianya. Karena pasir bisa ada di tembok, bisa ada di kursi, bisa ada di yang dibahas adalah pasir atau debu, bukan media. Jelas ya Bu Nani ya? Jelas. Baik. Ada lagi yang ada? Ya kenapa jadi bahas dulu ya? Ya. Ini kan materi-materi bangkrut nih, materi bangkrut. Oke. Ini masalah materi gak ada yang nanya nih, paham nih atau bingung? Halo. Bingung Pak Ustadz mau nanya apa? Bingung di mana kan? Tapi bingung mau nanya apa? Tapi paham apa? Bingung. Iya, karena bingung kan nggak melakukan ya Bu ya. Karena sebagai ibu rumah tangga. Kalau Pak kan ada Pak yang pebisnis paham tuh, karena dia melakukan transaksi tiap hari ya. Betul nggak Pak? Bu? Ya, Ya. Cukup ya? Iya, silakan Bu. Kalau misalnya bila kita dikatakan mengalami kebangkrutan, tapi ketika tidak bisa membayar hutang, namun kalau kita sudah istilahnya bangkit kembali, hutang itu tetap berlaku untuk dibayar kan? Iya. Maksudnya, walaupun waktu itu udah
istilahnya dihapuskan, di write off. Betul. Iya, betul. Iya. Utang ya utang gitu kan. Nah, pada saat dia dinyatakan bangkrut karena kondisi pada waktu itu sudah bangkrut, bukan berarti utangnya lunas kan. Ya. Tapi kalau pada saat bangkrut, lalu dia bangkrut lagi, ya utang dibayar. Tadi dibayar. Jadi tidak hilang dengan saya. Tapi kalau memang sudah dinyatakan bangkrut, memang dia nggak bisa bangkrut lagi, ya sudah, kan? Ya sudah, Allah maha tahu kan. Dan karena keinginan nggak mau bayar. Tapi sekarang kondisinya Allah berikan kemakmuran, kemampuan untuk dia bayar, jangan dilupakan. Nah, dalam urusan dunia, ya lebih baik kita selesai di sini gitu. Jangan sampai kebawa ke akhirat. Paham nggak Pak sekalian? Artinya urusan muamalah saya dengan ibu, saya dengan jamaah gitu kan. Kalau ada punya urusan dunia antara saya dengan Bapak Ibu, ya selesai di sini gitu. Iya, selesai di sini. Akhirnya kelas gitu kan. Jangan sampai udah selesai tapi ternyata belum selesai gitu kan. Akhirnya kebawa ke akhirat bahaya gitu kan. Gitu. Jelas nggak Bu Nani? Harus dipastikan. Maka saya pribadi atau sikap pada saat dia mengalami kemakmuran bangkit lagi, bayar. Kecuali kalau orangnya tersebut sudah jelas saya ikhlasin kok kemarin ya gitu. Jelas bukan ya? Gimana, cukup Bapak Ibu atau ada lagi? Ya, yang sangat berdisiplin. Nah, ini kalau yang bangkrut itu kan boleh ambil barang itu, ambilnya boleh nilai yang dirugikan gitu bagaimana? Ya, kalau dalam teks hadis, tersebut, dia mengenali barangnya ini punya saya nih. Ini benda saya atau bisa ada, ya seperti itu. Biasanya kan ini barang nih, ya. Kan dalam hadis tadi kan disebutkan bersedekahlah kamu semua kalau orang tersebut benar-benar bangkrut, nggak dibuat-buat bangkrut, benar-benar bangkrut. Bahkan orang tersebut berhak menerima zakat, masuk 8 asnaf, gitu kan? Maka bersedekahlah kamu semua. Nah, artinya kalau dia punya hutang kepada 10 orang, ya nggak termasuk kita, gitu kan? Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah kalau ke saudara kita, saudara sama Muslim, bantu ngasih utangnya sebisa mampunya berapa nih? Ya, ada 10 orang, saya satu dah saya nanggung nih, saya bayar yang 10 saya nanggung, ya seperti itu pemahaman yang pertama. Yang kedua, kalau bapak termasuk yang 10 orang tersebut, udah bersedekah ikhlasin gitu. Jelas ya Pak? Gitu. Iya. Ya. Baik. Silakan Bapak Ibu. Pak Tony silakan. Ya, Pak Ustaz. Seperti kasus yang travel, Pak Ustaz ya. Itu kan boleh dikatakan menipu juga enggak. Katakan benar juga enggak. Hanya sistemnya aja biasanya yang salah seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya dia itu dianggap bangkrut, gedung juga kontrak, mobil juga cicilan, itu kan uang belum dikembalikan, itu sikap kita itu gimana Pak Ustaz? Iya, perintah dalam hadis tersebut kata Nabi, ambil barang siapa yang mendapatkan barangnya atau hartanya, ya maka ambil, maka dia yang paling berhak, bukan pengadilan, bukan apa-apa, dia paling berhak. Tapi pengadilan ini tujuannya apa? Biar rapi, pendataan saja. Oh punya Pak Tony sekian juta nih kasih, oh punya si Fulan sekian juta nih kasih. Kalau tidak pendataan akan jadi ricu nantinya berkacau. Ya maka diharapkan hakimnya adalah hakim yang benar gitu, dan bukan hakim bayaran. Artinya harus benar-benar tuh hak jamaah, harta jamaah jangan dikuasai negara gitu. Ini kadang-kadang mau diambil negara, itu milik negara jadinya gitu ya. Nggak bisa, harus dikembalikan kepada yang punya, Jelas ya Pak Tani ya? Ya jelas. Terima kasih. Saya mau tanya nih, Pak, pencahayaan jelas nggak Bu, yang lain Bu Jilat yang lain? Jelas Ustaz. Pencahayaan ada yang jelas, gelap ya.
agak gelap dari biasanya. lampu yang ini yang di belakang mati. Konslet putus gitu kan, belum jelas ya. Tapi Pak Ustadz masih kelihatan loh, jelas. Iya kelihatan juga, kelihatan hantu Pak ya, jin berarti ya kelihatan ya. Baik, Ibu Rizde Novia mau bertanya, jadi Iya Mbak, makasih. baik, kalau nggak ada, Bu Maria silakan. Mbak Ustadz, Waalaikumsalam. ini tentang kalau orang tua zaman dahulu itu kan biasanya semasa masih hidup itu kan tanahnya sudah dibagi-bagi ke anaknya sama rata gitu ya Pak Ustadz. Kalau misalnya kalau orang tuanya itu sudah meninggal itu apa harus dibagi lagi ke kebutuhan Islam gitu Ustadz? Mau pertanyaan saya, jangan itu dulu Bu. Iya. Artinya sudah dibagi rata. Iya, sudah Dalam dibagi rata. kondisi masih hidup orang tuanya. Iya, masih hidup. Sah. Bukan waris lagi namanya Bu. Oh, begitu. Jadi boleh ya Pak Baik, Ustadz? saya kasih definisi dulu ya. Waris adalah harta seseorang yang dibagikan kepada penerima waris pada saat seorang tersebut mati. Itu namanya waris. Saya punya rumah. Alhamdulillah. Jadi saya punya rumah. Maka rumah itu menjadi warisan apabila saya mati. Ya. Pada saya mati, rumah itu menjadi haknya ahli waris. Jelas ya? Iya. Kalau wasiat itu adalah amanat, pesan seseorang kepada orang yang menerima pesan. Orang yang menerima pesan bisa siapa saja, bisa keluarga, bisa kerabat, bisa orang lain. Ya. Di wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lain yang menerima pesannya untuk dilaksanakan pesan tersebut pada saat dia mati. Jelas Bu? Saya masih hidup. Saya berwasiat kepada siapa? Siapa saja yang menerima wasiat saya, bisa istri, bisa anak, bisa orang lain, bisa saudara. Siapa saja yang kebetulan dia menerima wasiat saya. Saya bilang sama si A, katakan sama istri saya bilang. Ya. Pada saat saya mati nanti, ya wasiatnya umum kan. Saya di kuburan di A, di anu gitu kan. Nah, ini wasiat berupa harta. Ya. Saya bilang, wasiat saya, kalau saya mati, maka harta saya bagi rata saja. Bagi rata saja. Ya, anaknya laki perempuan ratain aja, bagi rata. Itu wasiat saya. Ya, itu kalau wasiat saya kepada istri saya, contoh kepada saya. Atau itu bisa jadi wasiat kepada orang lain yang nggak ada hubungan dengan ahli waris. Saya bilang kepada penerima wasiat tersebut, karena kebetulan saya lagi di luar kota, atau lagi di mana gitu kan, lalu mengalami tanda-tanda kematian, ini wasiat, sampaikan kepada keluarga saya, hartanya tolong dibagi. Hartanya tolong dibagi sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Hukum Islam berlaku, gitu kan. Maka yang menerima wasiat itu wajib menyampaikan pesan-pesan saya. Itu bedanya wasiat dengan waris ya, Bu ya. Udah boleh bisa bedain itu? Ya, insya Allah sudah Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya sudah berwasiat itu, kalau misalnya dibagi sama rata itu pada saat meninggal ya sudah sah Pak Ustadz. Baik. Ya, contoh saya punya rumah, punya harta. Anak saya 3 katakan. Ya, laki 2, perempuan 1. Ya, istri 1 gitu kan. Begini, masih hidup. Saya buat anak laki sekian, anak perempuan sekian, istri sekian, saya bagi rata. Sebagian sudah. Maka harta itu, ya itu bukan wasiat, itu namanya hibah. Itu
namanya hibah, pemberian waktu masih hidup. Pemberian waktu masih hidup itu namanya hibah. Saya memberikan, nggak ada hubungan dengan waris. Boleh kasih satu orang semuanya, boleh si A ngasih 50%, si B 25%, si C misalnya 25%, boleh, atau dibagi rata 35, 30, 30. Terserah, itu namanya hibah, bebas. Kalau wasiat, saya bilang si A sekian, atau saya bilang wasiat bagi rata, dibagi pada saat saya meninggal, saya wasiat. Kalau masih hidup, namanya hibah. Nah, wasiat ini bisa tertolak, bisa batal kalau isi wasiatnya bertentangan dengan syariat. Contoh yang Bu bilang tadi, ya, saya berwasiat kalau nanti mati harta saya dibagi rata aja, laki perempuan dibagi rata, maka wasiat ini gugur, batal. Kenapa? Bertentangan dengan syariat. Ya, bertentangan dengan syariat. Yang namanya sudah mati, namanya harta waris. Namanya harta waris, maka dibagikan sesuai dengan hukum waris. Faraid, ya, laki mendapatkan dua bagian dari perempuan. Ya, maka itu yang berlaku. Ya, istri dapat seperempat bila dia nggak punya anak. Seperdelapan bila dia punya anak. Seperempat bila nggak punya anak. Itu bagi waris. Habis itu bagi rata. Kalau mau dibagi rata, sekarang masih hidup nih, hibah. Ya, jadi ya namanya wasiat boleh dibagikan nanti pada saat meninggal sesuai dengan syariat Islam. Ya, contoh yang kedua tadi, orang yang nggak ada hubungan dengan saudara, dengan ahli waris, kebetulan dia menerima wasiat dari yang mati. Bilangnya begini, tolong catat, sampaikan kepada ahli waris saya, kamu ini harta warisnya dibagi sesuai dengan hukum Islam. Kamu dapat jatah ya sebagai upah dari saya, pada orang lain 10% kan? 10%. Bisa nggak diganti 0,1 jadi 100%? Bisa ya? Bisa. Atau saya bilang 10%. Tapi dia bilang diganti 1 ditambahin jadi 40%. Ya, maka atau sebaliknya, saya benar-benar bilang nggak 10%. Saya bilang kamu dapat jatah 40% ya, atau 50% ya. Maka walaupun dia benar isinya, tapi bertentangan dengan syariat. Ya, bertentangan dengan syariat. Karena dia nggak termasuk ahli waris. Ya, kalau yang tidak termasuk tidak termasuk ahli waris, nggak berhak mendapat harta 50%, maksimal sepertiga. Maksimal sepertiga, nggak boleh lebih. Kira-kira paham nggak, Bu? Ya, alhamdulillah Pak Ustadz. Paham sekarang Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, sama-sama. Emang kalau bab faraid harus kita bahas satu tema khusus ya, karena babnya nggak jelimet panjang ya. Nah, kita tipis tapi hitung-hitungan yang bikin luar biasa gitu kan. Ya, itu kan yang lebih luar biasa. Nah, jelimet ya. Makanya perlu dibahas secara serius ya bab faraid ya. Gitu. Silakan Alim Dulu. Enaknya kalau bahas waris itu ada kasus. Contoh kasus ya. Hiburan meninggal atau waris sekian. Ahli waris sekian. Tersebut. Baik, silakan. Terakhir Ibu Restu Novia jadi bertanya. Iya, Ustaz. Iya, Mbak. Iya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Maaf, Ustaz. Dengar kalau istri memang tidak diizinkan untuk mengurus atau mengurus serta suaminya secara berlebihan gitu, kecuali yang diizinkan. Tapi bagaimana dengan istri yang punya gaji sendiri, dalam menggunakan uangnya itu gimana dengan kaitan izin dengan suami atau gimana sebaiknya suami? Beda, lain hal ya, itu boleh Bu. Jadi seperti kemarin ada yang bertanya tentang kurban, gitu kan? Iya. Tentang kurban saya bilang boleh Bu, dengan harta suami boleh. Kan suami kan ngasih uang belanja kan Ibu ya, itu kasih. Iya. 1 hari, 2 hari, sampai 1 bulan kan.
Ya, artinya hari ini sekian, besok sekian, besoknya sekian. Nggak gitu kan? Tapi flat kan? Iya, Betul, Ustaz. tapi yang namanya belanjanya, makan hari-harinya kan nggak flat ya Bu ya. Hari ini makan ayam, besok tempe gitu kan. Hari ini nyambel, besok nyayur gitu kan. Kan nggak flat, otomatis kan harganya berbeda. Ada yang bisa ditabung, ada yang isinya pinter, itu ngemas-ngemas apa, ngecak hartanya pinter gitu kan. Bijak. Kan? Artinya dia dengan nafkah yang diberikan suaminya ada sisa. Katakan satu hari bisa 10.000. Nah, kalau kali setahun berapa tuh? 365 hari kali 10.000, berarti kan 3.650.000 ya. Atau ekor kambing itu bisa, ya boleh. Boleh dia kurban dengan harta hasil dia kumpulin sendiri. Suami tetap dapat bagian. Suami tetap dapat bagian. Gitu ya. Maka kalau istri-istri yang punya harta sendiri, boleh dia mengelola hartanya. Tapi tadi pada saat membelanjakannya, nah, dalam hadis riwayat yang ada kita Riyadhus Shalihin ya, Ibnu Umar kalau nggak salah Ibnu Umar ya, pada saat istrinya mau mensedekahkan emasnya kepada orang lain, mensedekahkan emasnya kepada orang, dia ada kepada Rasulullah, ya Rasul, bukankah aku lebih berhak daripada orang tersebut? Aku dan anakku lebih berhak dari sedekah istriku daripada orang tersebut. Ya, kata Rasul, sadak, engkau benar, engkau benar. Ya jelas ya, walaupun harta ibu sendiri tetap pada saat penggunaannya isi sama suami. Ya, ya maksudnya merasa dimasakan gitu ya. Paham ya? Paham, Ustaz. Baik, makasih, Ustaz. Teksnya kan begini ditutup ya. Alhamdulillah, kajian pada sore hari ini telah selesai. Mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ustadz atas jawaban-jawabannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Insya Allah besok kita kembali melanjutkan bab Bulughul Maram, bab mengusap dua alas kaki ya Pak Ustadz. Udah kelar ya? Kenapa? Bab wudhu udah kelar? Sepertinya udah Pak. Udah ya, jadi membasuh dua alas kaki ya. Baik, dari kami mohon maaf jika ada kekeliruan selama kajian berlangsung. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.